kebiasaan orang mukmin dalam menjalankan ibadat puasa itu di penghujungnya biasa banyak yang teledor, banyak yang KO, banyak yang teledor di penghujung. Sementara kita sama-sama memahami satu ungkapan atau kaidah al-ibratu bil khawatim. Yang dilihat itu di penghujung, bukan di awalnya. Kesuksesan seorang mukmin dalam menjalankan ibadat puasa ketika di penghujung Ramadan dia masih sanggup dan masih kuat menjalankan ibadat puasa dan melakukan kegiatan-kegiatan amal saleh. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang bercabang-cabangnya kebaikan. Dinamakan Sya'ban karena Sya'bun syu'uban wa qabaila. Sya'bun syu'ub, Sya'banun. Sya'ban adalah cabang, karena bercabangnya kebaikan maka dinamakan bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan yaghfulu anhun nas, yang banyak manusia lalai, kata Nabi. Memang kenyataannya di bulan Sya'ban saking sibuknya mempersiap diri menghadapi bulan Ramadan, kadang-kadang lupa beramal saleh, lupa mengerjakan amal kebaikan. Padahal para ulama menjelaskan bahwa Sya'ban adalah muqaddimah Ramadan, pintu masuk, gerbang pintu masuk menuju Ramadan. Maka di bulan Sya'ban disyariatkan apa yang disyariatkan di bulan Ramadan: membaca Al-Quran, qiyamul lail, berpuasa. Dan Nabi sendiri yang paling banyak melakukan ibadah puasa adalah ketika bulan Sya'ban. Di luar Ramadan adalah bulan Sya'ban yang paling banyak Nabi melakukan ibadah puasa. Kita mengingat satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'bul Iman. Hadis diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi, yang mana Rasulullah melakukan khutbah di penghujung bulan Sya'ban. Khatabana Rasulullah SAW fi akhiri yaumin min Sya'ban. Di akhir hari atau penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah kepada orang mukmin, orang muslim, muslimat mukmin untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Artinya di situ dapat kita pahami dari dulu semenjak masa Nabi, kalau sudah mau masuk menjelang bulan-bulan mulia, itu sudah ada persiapan-persiapan pemanasan untuk menuju ke bulan yang memiliki kelebihan dan keutamaan yang luar biasa. Jadi kita menutup pengajian dalam rangka libur Ramadan, tausiah tentang persiapan-persiapan masuk Ramadan. Ini bukan hal baru, tetapi sudah ada semenjak Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut Rasul memberi tausiah kepada sahabat ketika itu, ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai para manusia, tidak lama lagi, sebentar lagi akan masuk, kalian akan menemukan atau kalian akan memasuki bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya terdapat 1000 satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka berpijak kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah di penghujung bulan Sya'ban tersebut, maka kita juga menyelenggarakan hal yang sama di penghujung bulan Sya'ban seperti hari ini. Kita saling mengingatkan kembali agar kita memiliki persiapan-persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Umat Islam wajib memiliki beberapa persiapan menjelang masuknya Ramadan. Pertama, persiapan mental. Kenapa perlu persiapan mental? Karena persiapan mental sangat penting menjelang masuknya Ramadan. Sebab kebiasaan orang mukmin dalam menjalankan ibadat puasa itu di penghujungnya biasa banyak yang teledor, banyak yang KO, banyak yang teledor di penghujung. Sementara kita sama-sama memahami satu ungkapan atau kaidah al-ibratu bil khawatim. Yang dilihat itu di penghujung, bukan di awalnya.
kesuksesan seorang mukmin dalam menjalankan ibadat puasa ketika di penghujung Ramadan dia masih sanggup dan masih kuat menjalankan ibadat puasa dan melakukan kegiatan-kegiatan amal saleh. Tapi kenyataannya dalam masyarakat kita lihat malah di penghujung mulai merosot, mulai bukannya saja lagi ikut-ikut. Di penghujung Ramadan tengok sibuk dengan hal-hal yang tidak ada sangkut paut dengan ibadat Ramadan. Mempersiap menghadapi lebaran, mempersiap diri dengan perhiasan-perhiasan, dengan baju baru, dengan segala macam, sehingga di ibadat Ramadan yang merupakan final itqu minan nar di 10 akhir Ramadan itu banyak sekali umat Islam lalai, tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka sebelum masuk Ramadan, persiapkan mental dulu agar ketika akhir atau di penghujung Ramadan kita benar-benar tidak tergoda dengan hal-hal duniawi, tidak tergoda dengan kuih lebaran, tidak tergoda dengan baju baru, sehingga menyanyiakan memanfaatkan 10 akhir Ramadan. Saya ingin mencontohkan saja, mudah-mudahan menjadi satu iktibar di negeri Hadramut. Kenapa contohnya Hadramut selalu? Karena memang di sana yang seperti itu. Itu kata Yaman li, yang lain bidan dajak, nak dajak kenal, kepegahanan li. Jadi di Hadramut mereka tidak merayakan hari lebaran itu bukan di hari pertama. Itu beda dengan kita. Hari pertama mereka hanya melaksanakan apa yang disyariatkan dalam agama, yaitu salat Id. Selepas salat Id, salam-salaman, paling ziarah kubur. Terus pulang ke rumah masing-masing, istirahat, besok langsung puasa Syawal. Selesai puasa Syawal, hari ke-8, ke-9, 10 itu baru opening. Open house. Open house itu hari ke-8, 9, 10 Syawal. Bukan di hari pertama Syawal. Maka mereka di penghujung Ramadan tidak disibuk dengan bermacam persiapan untuk menyambut tamu, tidak disibukkan dengan bermacam persiapan untuk menyambut lebaran. Malah di penghujung Ramadan mereka semakin ibadatnya luar biasa, bergadang sampai pagi, ibadat qiyamul lail, baca Quran dan segala macam. Inilah yang beda dengan di tempat kita. Kita karena sibuk menerima tamu di hari pertama, hari kedua, mereka di penghujung Ramadan, mulai dari 25 Ramadan sudah sibuk. Malam terakhir Ramadan sibuk mentimpahan. Malam 27, malam 28. Padahalnya malam-malam saat penentuan, saat final. Satu malam kita saja dapat sama beribadat seperti beribadat 83 tahun. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun, 83 tahun jumlahnya. Maka amat sayang kebiasaan tradisi yang sudah turun-temurun bertahun-tahun, kebiasaan di tempat kita, di akhir bulan Ramadan kita tergoda dengan hal-hal yang tidak ada kaitan sama sekali dengan ibadat. Maka sebelum Ramadan masuk, persiapkan mental dulu agar kita siap menyambut Ramadan, dan kesuksesan dalam beribadat di Ramadan itu ditentukan di akhirnya. Al-ibratu bil khawatim, bukan di awalnya.